adalah Gunung Lawu. Puncak ke-6 tertinggi di Pulau Jawa ini menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki, khususnya dari dalam negeri. Dengan trek yang bervariasi dari landai sampai curam, Lawu relatif punya jalur pendakian yang sudah tertata dengan baik. Mempunyai beberapa puncak seperti Hargo Dalem dan Hargo Dumilah, titik tertinggi Lawu berada di 3.625 meter di atas permukaan laut. Tetapi, bagi para pendaki Gunung Lawu, tak hanya keindahan yang menjadi sajian perjalanan menuju puncak. Ya, gunung yang berada di 3 kabupaten sekaligus, yakni Karanganyar, Magetan, dan Ngawi ini punya kisah mistis yang tersohor di antara para pendaki. Pasar Setan. Kami bertemu Rizal, seorang mahasiswa sekaligus pekerja lepas. Akhir tahun 2021 silam, Rizal dan beberapa temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Memilih jalur pendakian via Candi Ceto, Rizal dan rombongan melewati Candi Ketek yang merupakan peninggalan Hindu dari abad 15. Dari sini, Rizal mulai merasakan keanehan. Sosok yang tak biasa muncul di salah satu sudut pandangannya. Saya kayak nggak berani ngelirik di salah satu titik di atas Candi Ketek itu. Kayak ada yang ngeliatin saya gitu Bang. Hanya dari perasaan, cuma ketika saya ngelihat dari ujung mata saya, ada salah satu kayak sosok gitu sih, warna hijau, masih sekelebat gitu. Belum kelihatan nyata jelas gitu. Tapi Rizal tak bergeming. Dia memilih untuk tetap fokus berjalan agar cepat sampai di pos berikutnya. Anehnya, seekor anjing tiba-tiba saja mengikuti langkah mereka dari belakang. Namanya Gori. Katanya kalau anjing itu ikut rombongan, berarti rombongan itu dijaga katanya Bang. Setelah ketemu sama anjing, kita lewat pos 1 tidak ada apa-apa. Pos 2 juga nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saja, setelah anjing itu mendadak berhenti mengikuti mereka, Rizal mengalami peristiwa di luar nalar. Dia melihat sosok laki-laki tua berpakaian serba putih yang sangat mengganggu pikirannya. Setiap saya jalan 10 meter, selalu ada bapak-bapak duduk di samping jalur. Bapak-bapak itu diem doang Bang, duduk sila sambil ngeliat ke bawah gini. Pertama kali ngeliat sosok itu, saya cuek Bang, cuma bilang permisi gitu. Dan 10 meter lagi kok ada orang itu lagi. Dari teman-teman yang lain nggak ada obrolan tentang orang itu. Berarti saya sendiri yang lihat nih. Meski tahu bahwa itu adalah makhluk goib, Rizal tak bergeming. Dirinya tak memberitahu kelompoknya tentang apa yang baru saja dilihatnya. Sampai akhirnya rombongan sampai di pos 6 yang ketinggiannya mencapai 2.950 meter di atas laut. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Dari sini, gangguan goib mulai terasa kencang. Pas di camp ada kejadian, tapi bukan di saya, di teman saya. Ada teman saya cewek, itu waktu tidur kakinya ditarik Bang. Ditarik sampai 3 kali. Katanya ditarik sama anak kecil dan ada suara ikut aku gitu. Itu di Gupak Menjangan, di dalam tenda. Anehnya, tak ada satupun dari rombongan yang terbangun akibat teriakan teman Rizal tersebut. Mereka seolah pulas karena lelah berjalan selama beberapa jam. Baru keesokan harinya, sang teman mengungkapkan pengakuan dosa. Dia emang sengaja bawa minuman buat naik gitu. Dia minum di tempat camp kita sambil bercandaan dan omongannya ngelantur kemana-mana. Jadi mungkin itu penyebabnya Bang. Dia tuh dari malam sampai ketemu pagi tuh nggak dibikin tidur sama yang narik kakinya itu Bang.
Sebelum melanjutkan perjalanan, Rizal sempat memastikan apakah temannya tadi masih akan ikut naik. Pasalnya, tempat selanjutnya adalah Pasar Dieng, salah satu lokasi yang terkenal angker di kalangan para pendaki. Sebuah sabana yang juga dikenal sebagai Pasar Setan ini konon menjadi pusat aktivitas goib di Gunung Lawu. Sesuai dengan namanya, Pasar Setan diyakini menjadi tempat jual beli di antara makhluk goib penunggu Gunung Lawu. Meski hanya terlihat bebatuan saja, banyak cerita beredar di antara pendaki bahwa seringkali terdengar keriuhan tak kasat mata di lokasi ini. Awalnya, Rizal merasa biasa-biasa saja ketika melewati lokasi ini. Baru saja dia berhenti berpikir, pandangannya tertuju pada salah satu temannya yang terlihat seperti linglung. Kita sampai di Pasar Dieng itu kita foto-foto dulu di situ, Bang. Tapi temen cowok satu ini tiba-tiba nyelonong aja masuk kalau ke arah puncak itu kan belok kiri, tapi dia anehnya mau belok ke kanan, Bang. Kita teriakin, dia nggak respon. Akhirnya kita samperin sambil lari, kita tepuk pundaknya, dia baru ngeh. Dia bilang, "Duh, kok kalian masih di sini?" gitu. "Tadi kan saya ngikutin kalian gitu. Kalian semua belok ke kanan gitu." Sambil ada suara kayak orang punya hajat gitu, Bang, katanya. Rizal yang menangkap keanehan tersebut mencoba menenangkan temannya dan menuntun dia masuk dalam rombongan. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Hargodumilah yang berada di 3.256 meter di atas permukaan laut. Larut dalam suasana gembira, mereka lupa akan peristiwa aneh yang baru saja mereka alami. Sampai tiba saatnya mereka turun dan kembali beristirahat. Bahkan kali ini, Rizal lah yang menjadi korban gangguan goib tersebut. Saat istirahat, mendadak dirinya merasa tak tahan untuk buang air kecil. Dari situlah semuanya berawal. Saya kencing udah bilang permisi, tiba-tiba saya ditungguin, Bang. Ditungguin sama, nggak tahu ya, dia sama pakai baju putih, cuma kakinya nggak nampak. Di depan tapi agak ke kanan dikit gitu. Padahal saya kencing nggak jauh dari tenda. Di situ kan saya pakai headlamp, Bang. Saya nggak berani dong ngangkat headlamp ke muka dia, serem juga gitu. Headlamp saya sorotin ke bawah, tiba-tiba saya dalam hati bilang gini, "Apa nih?" Gitu. Nggak lama dari itu, tiba-tiba dia kayak ngebisikin saya, Bang. Dia bilang, "Nggak apa-apa," gitu. Ketakutan luar biasa, Rizal pun sesegera mungkin menyelesaikan hajatnya. Tapi anehnya, matanya tak kunjung tertutup. Dia tak bisa tertidur sama sekali. Tiba-tiba, Pas saya merem tuh saya ngelihat sosok itu. Merem, melek, hilang, terus saya merem lagi, sosok itu makin deket, Bang. Iya, makin deket, pas lebih deket lagi tiba-tiba saya kebangun, saya bisa ngelihat saya lagi tidur, Bang. Rizal merasakan keanehan pada dirinya. Dia seolah masuk ke dalam dimensi lain yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Melek, saya bisa ngelihat saya tidur, saya balik badan. Itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Saya balik lagi ke arah tenda, tiba-tiba yang saya bisa ngelihat saya tidur tuh, saya udah nggak ada, Bang. Dan ada dua cewek, ibu sama anak, duduk di tengah-tengah pohon pinus tadi. Dia lagi nyisirin anaknya, Bang, pakai baju adat Jawa gitu. Dia tiba-tiba yang lagi nyisirin anaknya ngelihat saya sambil senyum, Bang. Dari situ saya belum ngerti saya lagi ngapain gitu. Cuma dia senyum ke saya balik senyum. Setelah saya balik senyum, saya putar balik lagi ke arah yang tadi. Yang tadinya nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba rame banget, Bang. Kayak saya itu diliatin pada zaman dulu gitu, Bang. Saya senyumin balik, orang-orang itu jalan ke arah Pasar Dieng tadi. Saya di situ kepo, Bang. Saya ikutin, tapi saya jalannya tuh dalam satu kedipan doang, Bang. Dari Gupak ke Pasar Dieng. Satu kedipan udah sampai di Pasar Dieng saya, Bang. Pas saya lihat, saya rasain sendiri, satu kedipan doang dari camp ke Pasar Dieng.
Sesaat, Rizal tanpa sadar mengikuti langkah dari orang-orang tersebut. Tapi tiba-tiba, sebuah suara seolah merogoh ke dalam sukma Rizal. Tiba-tiba kayak ada yang manggil nama saya. Rizal, Rizal gitu. Balik Rizal gitu. Dan dari situ saya nggak familiar sama suara itu. Pas saya noleh, pas banget saya langsung melek bang. Dan ternyata nggak ada yang manggil saya bang. Ternyata yang manggil saya itu anjing yang gonggong. Anjing dari base camp. Yang tadi ketemu di Candi Ketek. Rizal pun tersadar. Dia mendapati dirinya masih berada di tempat semula dia beristirahat. Tak ingin terjadi apa-apa, dia pun membangunkan temannya agar berkemas dan segera turun. Tapi kejadian aneh tak berhenti menimpa Rizal. Di Candi Ketek, sesosok bayangan muncul di hadapannya. Dan rupanya tak hanya itu saja. Pas saya lihat balik, dia langsung sembunyi lagi. Kayak ketakutan nggak berani ngeliat saya. Pas di depan Candi Ketek, pas posisi itu mau maghrib bang. Tiba-tiba suara gamelan kenceng banget bang, di telinga gua. Merasa sudah dekat dengan pintu gerbang, Rizal pun tak ragu mempercepat langkahnya. Dia bersyukur peristiwa itu tak mengikutinya sampai di rumah ataupun di pendakian dia berikutnya.